Kan kau waktu di raba-raba sama pendeta Ya, waktu itu, cerita lagi. Coba. ya kalau drama kalau drama raba tidak. Cuman saat itu mungkin waktu itu kami ada acara di rumah gitu kan. Nah, jadi saya antarin dia pakai mobil gitu. Ketika kau antar itu menjelajah tangannya 5 jari ini ke pahaku. Aku bilang, Pak ngapain? Aku bilang. Ketika kayak gitu. Ngapain? Aku bilang. Udah janganlah kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Nah, jadi buat ini buat penyembah mayat hidup, datanglah kalian di sini. Kebetulan di sini ada Bang Zuma gitu. Siapa tahu kalau mau diskusi, silahkan naik di sini gitu loh. Tenang itu. Gak akan bayar deh kalian naik di room ini gitu loh. Gratis kok. Gimana itu Bang? Ya gitulah. Naik. Bagus lah itu. Ngeri kali pendeta itu ya. Jadi cuma di gitu aja. Kalau saya dulu waktu gunting rambut kan, Hmm. nah itu yang begitu kan, makhluk-makhluk begitu kan, dia langsung pegang itu kan, langsung saya tinju mukanya. Kalau saya begitu. Ya ngeri kali Kang Dito ini. Iya kan ada tuh cukur-cukur rambut yang kelihatannya laki-laki tapi padahal yang gimana gitu kan. Oh iya betul. Udah nggak pernah lagi udah ke situ. Oh gitu. Langsung tonjok. Waduh Jangan ngeri cuma kali woi. itu jangan. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Mungkin ada teman-teman Kristen ini yang minta naik. Coba. Bang Hendra Kristen atau Muslim? Bang Hendra Kristen atau Muslim? Pikachu Kristen atau Muslim? Jangan di mute kalau naik, jangan mute ya. Mas Wi Kristen atau Muslim? Oke, yang mute langsung diturunkan ya teman-teman. Mohon maaf. Mas Wi ini Kristen atau Muslim? Hendra Kristen atau Muslim? Oke, dibawa ya teman-teman ya. Kalau Anda menjawab, biar cepat kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Saya cek akunnya sudah nggak online lagi. Ya mudah-mudahan tetap beliau mencari. Intinya pesan terakhir tadi, kalau bisa saya mau diskusi tipis-tipis, biar kelompok saya nanti sebenarnya sudah meyakini Islam. Tolong diatur nanti naiknya 5 orang. Oke, baik. 5 orang, boleh Kang Dito. Siap. Sekarang ini, malam ini ya. Tadi bilangnya begitu, ini sudah tidak online lagi. Katanya di tempatnya Kucang. Ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan qadarullah ya. Insya Allah Pak SS. Tadi sempat diskusi tipis sama saya. Poinnya bahwa beliau sudah tidak percaya sama pendeta. Merasa ditipu bayar perpuluhan. Dan mereka membuat kelompok untuk menyaksikan debat kita, para apologet Islam Indonesia, terutama Abang kita, Bang Zuma sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Jadi beliau ingin diskusi tipis sebelum bersyahadat. Secara tadi juga saya tanyakan, sudah siap untuk syahadat hari ini Pak? Siap. Ya baru Fandi kan sempat menyimak kan, Ya, di kopal saya saja gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan memang qadarullah malam ini ya, kita tidak paksakan. Yang jelas masih ada umur, kita sama-sama mendoakan beliau. Amin. Dipanjangkan umurnya. Karena kelihatannya memang berkomunitas. Jadi yang melihat ceramah-ceramah pendeta karena ulah kita, ya, apologet Islam Indonesia, ini membukakan pola berpikir mereka, membuka akal pikiran mereka, bahwa di luar Kristen sendiri yang dinarasikan oleh pendeta sangat jauh berbeda dengan kita. Takbir, Allahu Akbar. Kita hanya membacakan apa yang tertulis, apalagi materi-materi Bang Zuma, Masya Allah, itu banyak orang yang tergugah akalnya kembali. Betul ya Yoga ya? Itu aja, mudah-mudahan qadarullah.
Ya, Lilia Kristen atau Muslim? Lilia, Lilia ini sudah di atas Komal. Anda sudah naik di atas Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kita sembari menunggu kawan-kawan kita yang 5 orang itu ya, lima orang yang akan dinaikkan insya Allah. Kita mencari juga teman-teman Kristen yang punya kapasitas yang bisa dialog ya, teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan aja. Nanti kita naikkan teman-teman Kristen. Kalau ada yang punya kapasitas, entah itu pastor pendeta Romo atau sarjana teologi lulusan STT, silakan. Yang Kristen tapi ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby di bawah. Izin kawan-kawan Muslim ya. Kalau kawan-kawan Muslim itu biasanya nggak dinaikkan kalau kita lagi cari teman-teman Kristen untuk dialog. Jadi sekali lagi Fandi Ahmad 03 tadi itu ada kesalahan dalam apa ya namanya ya, itu signalnya hilang tadi waktu kita lagi live, makanya terjeda live saya, tiba-tiba signal hilang, jadi nggak bisa diturunkan itu oten-oten yang ngomong terus itu, nggak tahu siapa itu orang tadi. Silakan teman-teman Kristen, itu bukan kesalahan dari yang disengaja ya, tapi tidak disengaja itu. Silakan teman-teman Kristen standby, yang standby di bawah kalau mau naik dialog kirim permintaan. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut ya. Yang teman-teman Kristen, adik Breta mungkin yang dari Katolik juga ini kalau mau naik silakan. Adik Breta, ada yang mau ditanyakan kali? Silakan kirim permintaan. Nah ini ada Budi Jogja, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum, mohon maaf kepencet turun lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kepencet biar supaya kita tidak naikkan. Jangan sampai kita kira Kristen, padahal kawan-kawan Muslim. Standby dulu teman-teman ya. Ya bisa prolog dulu kalau Bang Zuma mau prolog, boleh Bang Zuma. Kalau mau ngaji juga enak ini, kalau ngaji lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 ada teguran keras kepada orang-orang kafir yang berkata bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia yang keluar dari kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel. Allah memberikan informasi kemudian kepada kita bahwa oknum yang mereka sangkakan Tuhan datang, mati, bangkit, itu justru berseru kepada Bani Israel kaumnya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, yang jadi permasalahan uniknya Al-Quran adalah ketika Al-Quran kemudian memberikan satu sinyalemen kepada kita manusia berakal ini. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ini terkait dengan iblis. Maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Kata Al-Quran, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu bekerja? Iblis itu bekerja kepada para pendusta. Nah ini poinnya itu di situ. Kalau kita melihat dari skala pengajaran Islam dalam proses belajar mengajar Al-Quran, hadits, ilmu fikih, ilmu apapun itu yang terkait dalam disiplin ilmu Islam, maka tatanan yang digunakan kemudian oleh para guru adalah manajemen akal, manajemen wahyu. Ini tidak bisa kemudian dipisahkan. Dan cakupan dari kedua elemen ini menghasilkan sebuah fakta real
yang tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan atau dusta terkait dengan Allah. Orang Kristen pun kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu satu? Mereka mengatakan, iya, Allah itu satu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu tempat segala-galanya bergantung? Dia mengatakan, iya, kami percaya. Apakah kamu percaya Tuhan itu tidak diperanakkan, tidak bersisilah, tidak diperanakkan manusia? Mereka juga mengatakan, ya tidak. Apakah Tuhan itu tidak ada yang setara dengannya? Mereka pun mengatakan iya. Dengan kata lain, mereka mengiyakan keabsahan, keabsolutan, kebenaran secara hakiki dalam pengajaran Islam. Nah, mari kita ambil kemudian pola terbaliknya. Mohon anak-anak saya di bawah, adik-adik saya yang ada di YouTube juga perhatikan. Kita belajar sederhana di dalam mencari keabsahan Al-Quran berdasarkan dengan wahyu, akal, dan juga fakta real di tengah-tengah kehidupan kita manusia yang serba digital. Kita lihat di dalam surah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mungkin Ananda Yoga bisa membacakan daripada nguap terus dari tadi. Coba dibacakan dulu Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi 2 nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kalau sudah masuk di Islam, begitu disebut langsung dibaca. Jangan dicari lagi. Iya, karena kan ini kan. Tunggu dulu. Jaringan kulelit batu. Oh, berarti tidak dihafal. Dihafal itu materi-materi, iya, materi-materi baku untuk kristologi itu dihafal. Ayat-ayat Al-Quran yang materi-materi baku tentang persinggungan lintas agama itu dihafal. Saya sering mengulang kok ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan itu adalah ayat yang saya teliti yang terkait dengan persinggungan materi perbandingan agama. Silakan. Sambil dicari udah dapat. Kebetulan ada Lufiris. Kalau Lufiris adek mau naik silakan. Beliau dari Buddha kan, agama Buddha, mau tahu tanya tentang Islam kali. Silakan deh Yoga. Yang Belum ini ya bisa. kan, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, coba dibaca coba. Walaupun dalam rupa Theos, dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oke, dengarkan kerangkanya. Di terjemahan Lembaga Bible Indonesia tertulis yang mengosongkan diri di situ siapa? Allah. Ya. Oke. Di situ dikatakan oleh fitnah mereka, Allah mengosongkan diri, Allah tidak mempertahankan kemudian kemahaannya. Betul ya? Betul kan dah? Yang menjadi manusia kemudian siapa? Menurut mereka. Iya, menurut mereka yang menjadi manusia kemudian siapa? Firman Yesus. Oh, bukan. Tadi udah dibaca pun. Oh, bab Tuhan. Theos. Iya, sebut aja sesuai dengan artinya, sesuai dengan pelecehan mereka terhadap Tuhan kita. Yang menjadi manusia itu siapa? Allah. Allah. Jadi menurut fitnah, pelecehan, dan kekurang ajaran mereka yang menjadi manusia itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa, maha perkasa seketika hilang, mengosongkan kemudian hakikat ketuhanannya dan menjadi manusia. Betul? Betul kan dah? Di mana implementasi penguatan Al-Quran? Hal unabbiukum alaman tanazzal sayatin. Kita lihat. Jadi Allah menurut fitnahan mereka mengosongkan ketuhanannya lalu merendahkan diri menjadi manusia. Jadi status manusia di sini sudah bukan Allah kan? Betul? Betul ya? Betul. Ya, karena sifat Asmaul Husna yang ada pada diri Allah itu seketika lenyap, berubah menjadi makhluk. Nah, coba lihat
Di dalam Kisah Para Rasul 2, 24, Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Kisah Para Rasul 3, 15, Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Saya kasih salah satunya. Coba Dinda Fandi baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yap. 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tadi Allah jadi manusia. Betul. Allah mengosongkan diri. Allah kemudian tidak mempertahankan ketuhanannya. Setelah dia jadi manusia, mati. Yang membangkitkan siapa? Allah. Iya ya. Kok Tadi yang jadi manusia siapa? Tuhan katanya? Allah. Terus ada berapa Tuhan? Wah. Inilah implementasi Al-Quran ini. Makanya Al-Quran memerintahkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita diminta, kesempatan itu ada kepada kita, dan ruang itu ada kepada mereka. Umat Islam berkesempatan memberikan pencerahan ketika mereka membuka ruang untuk dicerahkan. Paham ya? Pencipta langit dan bumi, menurut konsep mereka, sepandai-pandainya lidah mereka melilit di tiang listrik sampai di ujung atas, itu akan selalu mereka berujung kepada pemahaman Tuhan itu satu. Dan yang satu itu menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu adalah Allah menurut mereka. Menurut penghinaan, penistaan mereka terhadap Tuhan umat Islam. Jadi Allah nuzul mengosongkan Asmaul Husna yang ada pada dirinya, lalu kemudian menjadi makhluk, menjadi hamba, setara dengan hamba, bahkan taat sampai mati. Sekarang permasalahannya, ketika Allah itu cuma satu-satunya hakikat, tak ada yang lain, menjadi manusia dia, siapa yang membangkitkan kemudian sementara dia sudah mengosongkan diri? Yang membangkitkannya siapa? Allah. Ini lawak-lawak nggak yang kayak gitu? Lawak. Nah inilah yang Al-Quran sebutkan. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran sampaikan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu bisa terjadi bagi orang yang berakal. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh konsep kemanusiaan. Pri kemanusiaan kita tak sanggup untuk menerima itu, kecuali pri kebinatangan. Tak bisa diterima, nggak boleh diterima oleh akal. Itu tidak bisa dibenarkan oleh akal manusia. Kemanusiaan kita menolak. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Layak kok membangkitkan siapa, Cak Ayu? Long tadi yang menghidupkan dan yang mematikan sudah mengosongkan diri. Kehilangan sifat menghidupkan, kehilangan sifat mematikan. Ulangan 39 nomor 32. Sudah sirna kemudian setelah dia mengosongkan diri. Setelah dia mengosongkan diri, setelah dia kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, maka sifat menghidupkan itu hilang, lenyap seketika. Lalu manusia berakal mana yang mau ditipu? Dengan mengatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Maksudnya apa ini? Apa ini? Kami yang berakal tak mampu menerima ini. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu. Loh kok tiba-tiba jadi hamba dan kok tiba-tiba menjadi utusan lagi, Cak Ayu? Tadi katanya Allah sendiri yang turun jadi manusia, mengosongkan diri, tidak mempertahankan dirinya. Kemudian sekarang kok dituliskan, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kok hambanya siapa? Hambanya siapa? Bukankah tadi dia sendiri yang menjadi hamba, kok dia punya majikan lagi?
Lalu kemudian mengutusnya kepada kamu. Loh, siapa pula yang mengutusnya? Kan dia sendiri yang datang. Inilah yang kemudian sulit diterima oleh akal sehat manusia. Maka kebanyakan dari saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mendengarkan pemaparan materi-materi kristologi yang kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah cenderung hati mereka yang tadinya gelap, ya, telinga mereka yang tadinya kemudian tuli, mata mereka yang tadinya buta, sedikit demi sedikit berfungsi. Karena mereka menggunakan akal mencerna penyampaian kita. Kita memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu kemudian kita berikan kepada mereka sebagai suplai pengetahuan agar mereka itu tercerahkan untuk memahami isi Bible itu sendiri. Sama ketika ada orang mengatakan begini, Bang, ini potensi ada bahwa si Fulan itu melakukan sesuatu tindakan penistaan misalnya. Kita laporkanlah kepada kuasa hukum. Kok kenapa kamu merasa ini kamu dinistakan? Iya bang, karena saya kan punya tompel di belakang kepala, di belakang leher. Tompel saya besar. Terus orang ini mempublish dengan menghina-hina saya. Apa katanya? Katanya dia mengatakan orang yang tompel itu ya orang kena kutuk segala macam. Orang yang ada tompelnya itu orang sial. Ya saya tersinggung lah sebagai orang yang punya tompel. Nah terus orang mengatakan lah itu kan bukan kamu yang dimaksud di sini. Tapi kan saya punya tompel pak. Artinya orang yang pakar tentang hukum lebih tahu daripada dia yang punya tompel. Dengan kata lain, jangan salahkan umat Islam yang belajar tentang Bible lebih paham dan lebih tahu daripada orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen pemilik kitab tapi mereka nggak pernah baca. Sedangkan kita bersakit-sakit, berlapar-lapar, bergantuk-gantuk mempelajari Bible itu. Apa yang kita pakai? Filter akal. Seperti temuan saya ini baru-baru yang saya barusan sampaikan. Ternyata Tuhan jadi manusia. Tuhan satu. Tuhan yang satu ini jadi manusia. Mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri berarti segala kodrat keilahian yang ada pada dirinya itu seketika lenyap. Dia tak mampu lagi menghidupkan. Apa fakta realnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh daripada itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh lebih daripada itu, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh. Terus relevansi daripada semua tuntutan itu apa? Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak berdaya. Kenapa dia berdoa? Karena dia punya kelemahan. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak sempurna. Kenapa dia berdoa? Karena dia bukan pada taraf yang memenuhi, tapi dia pada taraf yang ingin terpenuhi. Artinya apa? Artinya apa? Salah ketika ada orang memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi datang ke bumi ini untuk menjadi makhluk. Konsep Tritunggal Trinitas keliru itu. Kenapa? Saling bertabrakan. Makanya Al-Quran mengatakan apa kepada kita? Kita ini bangga sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah. Al-Quran mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walakad zara'na li jahannam kathira. Dan sungguh aku Allah akan memenuhi banyak dalam nerakaku, kata Allah. Minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan kelompok jin dan kelompok manusia. Orang berakal akan bertanya supaya mendeteksi dirinya sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Pola apa yang kemudian menyebabkan neraka itu banyak diisi oleh manusia? Apa sebabnya?
Apa kemudian pencetusnya? Kenapa neraka itu penuh dengan manusia? Termasuk saya dong. Kenapa nggak binatang aja dengan tumbuhan sih? Kenapa harus manusia? Al-Quran menguraikan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Oh, ternyata Allah menciptakan manusia dengan hati. Tetapi mereka tidak mempergunakan hati itu untuk kemudian memahami ayat-ayat Allah. Itu kata Allah. Manusia memenuhi neraka disebabkan mereka kemudian memiliki hati, qalbu. Tetapi hati ini sesuatu yang sangat sensitif pada diri manusia ini tidak digunakannya untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau hal-hal yang lain sensitif, orang bersin tersinggung, orang kemudian meludah tersinggung, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, hatinya baik-baik aja, nggak tersinggung. Ketika Bible mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saat itu juga aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak, hatinya tetap kekeh, hatinya tetap kuat kok, tetap aja dia menyembah kepada Yesus, tetap aja dia bermujizat, tetap aja dia mengusir, tetap aja dia kemudian bernubuat pakai nama Yesus, enggak peduli dia. Inilah yang Al-Quran katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Aku penuhi, wajar, 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 sangat wajar. Aku dukung Allah, wajar. Mereka punya hati, mereka bisa membedakan kemudian baik dan benar. Tetapi kemudian mereka tidak menggunakan hati itu untuk membaca keadaan. Dalil-dalil dalam kitabnya mereka, dari kitab Al-Quran, mereka nggak pakai hati. Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Wajar ketika neraka itu dipenuhi oleh orang-orang, oleh manusia-manusia yang bahlul, yang tidak menggunakan hatinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian Allah mengatakan, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tapi mata itu tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat alam semesta ini begitu sempurna. Bahkan dia melihat diri mereka itu begitu cantik, begitu anggun. Organ tubuhnya tersusun begitu rapi. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya dirasakan begitu nyaman, begitu sempurna. Tapi mata buta untuk melihat itu. Seakan-akan dialah pemilik dunia ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Tuhan saya yang datang ke dunia ini. Sudahnya jelas-jelas ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin pakaiannya, digantung, ditombak. Nyata mereka melihat itu. Terus kemudian matanya melihat gambar di dinding. Ada orang yang rambutnya gondrong kemudian seperti bule. Dia nggak mikir gitu loh. Apa betul ini sosok Tuhan? Sosok seperti ini, ketika dia dipanggil, diseru dari belakang, dia tidak akan tahu siapa yang memanggilnya tanpa dia harus menoleh ke belakang. Lalu bagaimana kalau kemudian lehernya kena encok? Nggak bisa tahu siapa yang di belakang. Lalu bagaimana kalau yang di belakang itu berteriak ada di balik tembok? Dia nggak tahu juga. Ini yang kata Allah, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata untuk melihat, tapi dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata tersebut. Lalu kata Allah, walahum, bagi mereka, azanul la yasma'una biha. Ada kuping, ada telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
siang malam, diberkati dunia ini oleh adanya toa, oleh adanya masjid-masjid. Bagaimana masjid menyuarakan kemudian Al-Quranul Karim. Tapi apakah kemudian kuping mereka itu peka? Enggak. Mereka lebih peka ketika dikatakan kepada mereka. Lalu dia datang di atas muka bumi ini, mempersembahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Mereka lebih peka yang kayak begitu. Dengan kasihnya, habis itu mereka dipimpin, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan pula untuk Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan. Aku mendukung neraka itu penuh dengan manusia-manusia laknat seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hewan ternak kita numpuk nih. Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada kucing, ada tikus, kita susun. Mulai dari timur sampai ke barat. Semua binatang kita susun. Habis itu kita kasih makan mereka, kenyang-kenyang kan binatangnya. Terus kita ajarin. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita ajarin hewan itu sampai 20 tahun. Tak ada di antara mereka yang bisa paham. Kita bangga punya saudara kan. Oh ini manusia nih, saudara kita ini. Disimpanlah dia di tengah-tengah situ. Kita bariskan mereka kemudian. Kita tanya. 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Kamu tolak? Tolak dong. Tuhan itu 1, ya. Tuhan Bapa, Anda percaya? Ya. Tuhan Anak, Anda juga percaya? Ya. Tuhan Roh Kudus, Anda juga percaya? Iya. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Tuhan Bapa di mana? Di langit. Tuhan Anak di mana? Di bumi. Roh Kudus antara keduanya. Ada berapa Tuhan? 1. 1 Bapa ditambah 1 Anak ditambah 1 Roh Kudus ada berapa? 1. Inilah yang Al-Quran katakan. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka manusia yang memenuhi neraka ini seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Ya kalau kucing, balau, tikus, padale kemudian ditanya seperti itu wajar. Oh dia binatang. Wajar, dia nggak tahu. Ini ada manusia sok pintar, paling hebat, ngaku anak-anak Tuhan. Ditanya berapa Tuhan lu? 1. Coba Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? 1. Ini yang Al-Quran katakan. Lalu Allah menegaskan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Hei saudaraku, kami tidak ingin kalian lengah. Maka kami hadir. Kami hadir. Di tengah-tengah kalian kami ada. Sebagai penolong kalian menuju kepada jalan keselamatan. Ayo bangkit. Tanggalkan kemudian orang-orang, tinggalkan mereka yang mengajak kalian masuk ke dalam neraka dengan janji-janji yang mengenakkan tapi tidak rasional, menyalahi konsep kemanusiaan. Tinggalkan mereka, tinggalkan, majulah menuju kepada kemenangan. Jangan Anda tinggal kemudian pada tempat yang mengajarkan kalian lebih dungu daripada seekor cicak. Jangan. Kenapa? Karena kata Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh golongan manusia. Disebabkan karena 3 hal. Yang tadi punya hati, punya mata, punya telinga, tapi semuanya tidak digunakan pada tempat semestinya untuk memahami tentang kebesaran Allah. Ada lagi yang lucu. Bang Suma, Tuhanmu itu nggak maha kuasa bang. Kenapa bisa? Karena Tuhanmu nggak bisa jadi manusia.
Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja? Oh iya dong. Lantas saya tanya, jadi Tuhanmu bisa jadi setan? Langsung pingsan dia. Dibilangnya, oh ya enggak lah. Loh. Katanya Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja. Jadi Tuhan lu bisa jadi setan juga. Bingung langsung dia. Mau bilang tidak, takut jilat ludah sendiri. Mau bilang iya, dia takut yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhannya. Ngeri kan? Takut yang datang kepada Yesus di Markus 5 itu adalah Tuhannya yang merasuki. Nah, inilah saudara-saudara sekalian perlunya berakal sehat. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Karena hanya dengan akal lah kemudian manusia bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Saya kira begitu kuliah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Jumat sore kita masih ada kesempatan sebelum kita masuk mid semester. Dan anak-anak yang nanti nilainya D bisa mengulang di tahun depan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Masya Allah, Gurunda. Terima kasih Kanda ilmunya, Masya Allah. Ini sudah kucatat juga ini Kanda. Baik, Kang Dito silakan Kang Dito. Tim-timnya Kang Dito. Ya, Mohon izin bersin 3 kali ya. Siap Kanda. Iya gitu. Siap. Saya ucapkan selamat malam. Selamat datang sugeng rawuh rencang-rencangipun Bapak SS sing wonten di bawah, silakan naik. Monggo apabila ada banyak pertanyaan silakan. Dan informasi dari Pak SS 6 orang sudah mu'alaf di masjid. Itu informasinya, insya Allah saudara dari temannya Pak SS, silakan naik ke atas, tanyakan semuanya sepuasnya, atau mau dialog tipis-tipis, monggo silakan naik ke atas. Baik, izin Kang Dito, saya sapa dulu yang dua ini, Casanova sama Pak Kuwaiti. Ini Kristen atau Muslim nih? Tim SS bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang Muslim langsung saya turunkan. Pak Kuwaiti ini Kristen atau Muslim? Pak Kuwaiti dibuka mute-nya. Oke, silakan Kang Dito. Ada 4 kursi. Olan, assalamualaikum Olan. Ini ada mu'alaf 2 ya. Izin Bang Zuma nggak apa-apa ya Bang Zuma ya, ada mu'alaf 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya di mute dulu ya Dek Olan ya. Kebetulan ada kawan-kawan pendeta ini, rombongan pendeta yang mau dialog bincang-bincang santai dengan Bang Zuma. Kang Dito suruh aja teman-temannya naik 4 orang dulu ya, 4 dulu ya, Kang Dito. Ya, silakan. Apakah yang request ya Pak Sipil, Pak Vito, ini teman-temannya Pak SS atau bukan? Atau kita naikin aja lah ya, kita konfirmasi ya. Oh ya udah, kalau apa saya turunnya dulu ya. Enggak apa-apa, di sini aja. Ya, selamat malam. Noise Pak. Gini aja Kang Dito, coba Bang SS aja dinaikkan biar ditahu siapa teman-temannya, nama-nama akunnya apa, biar nggak berisi kayak gini. Kang Dito, monitor Kang Dito. Pak SS naik aja, nanti timnya dilihat siapa yang akunnya apa gitu. Ya, komunikasinya mereka di belakang layar. Monggo Pak SS kula aturi tindak wonten nginggil menawi wonten rencang-rencange saged dialog menawi jenengan boten purun. Silakan. Oh enak ya bahasa halus sih. Bahasa Jawa. Bang Zuma nggak ngerti itu Bang Zuma. Semangat kali kuro Kang Dito. Oh ngerti Bang Zuma. Nanti nyinden dia habis kau. Nyinden itu. Oke, 5 orang ya. Oke, baik, kita 1, 2, 3, 4, 5. Silakan teman-teman tim dari Pak SS kirim permintaan biar kita tahu siapa. Naik nyimak aja mawon, nah itu nyimak mawon akunnya mboten saged dijambak. Anu rencangipun suruh tenginggil Pak SS. Ini ndak apa-apa, malam ini supaya hidup diskusi lintas agama. Tujuan kami Pak, yang paling utama itu membentengi saudara-saudara muslim itu dimurtadkan. Jadi mengkaji kristologi
kemudian memperkuat pengetahuan iman Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, mengkanter subhat, itu tugas kami semua Pak di sini. Monggo silakan Pak. Pun nervous, pun grogi. Silakan Pak. Kami mawon. Oke, Bunga silakan dibuka mute-nya. Oh, sudah turun pula. Oke, silakan ya Pak SS, kalau ada timnya nanti naik. Olan tadi turun sendiri ya teman-teman. Terpental kali dia. Coba Iya. teman-temannya timnya Pak SS, mungkin Pak SS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ya, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan ya ahli Zuma, dan juga ada seorang mualaf kita ahli yoga namanya. Sewaktu dia Kristen itu pernah ya diraba-raba sama pendeta. Mungkin pendetanya senang ya pemburit. Jadi diraba-raba marah dia. Lucu pokoknya kamu muslimin. Nah, di sini maka kenapa kok beliau tuh terus masuk Islam gitu ya. Aki Yoga ini adiknya Aki Yolan ini Uti Yolan. Itu karena salah satunya itu pendetanya kurang ajar, penyuka suka anggar pedang mungkin ya. Dan memang ganteng ya, jadi selera nih ya, pendetanya selera. Jadi disitulah maka kekecewaannya ya, dimana orang-orang Kristen itu tidak ada larangan, maka beliau pun pada akhirnya masuk Islam gitu ya, karena memang di dalam kekristenan itu memang segala sesuatu itu tidak ada halal haram ya, semuanya suka-suka mereka karena merasa dosanya ditebus. Baik kaum muslimin, bukan tidak lama-lama, dan ini videonya. Ingat kan kau waktu di raba-raba sama pendeta waktu itu, cerita lagi itu. Ya kalau diraba-raba tidak. Cuman saat itu mungkin waktu itu kami ada acara di rumah gitu kan. Nah, jadi saya antarin dia pakai mobil gitu. Ketika kau antar itu menjelajah tangannya 5 jari ini ke pahaku. Aku bilang, Pak ngapain? Aku bilang. Ketika kayak gitu. Ngapain? Aku bilang. Udah janganlah kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Nah, jadi buat penyembah mayat hidup, datanglah kalian di sini. Kebetulan di sini ada Bang Zuma gitu. Siapa tahu kalau mau diskusi, silahkan naik di sini gitu loh. Tenang itu, gak akan bayar deh kalian naik di room ini gitu loh, gratis kok. Gimana itu Bang? Ya gitulah. Naik. Bagus lah itu. Ngeri kali pendeta itu ya. Jadi cuma gitu aja.
Kalau saya dulu waktu gunting rambut kan, Hmm. nah itu yang begitu kan, makhluk-makhluk begitu kan, Hmm. dia langsung pegang itu kan, langsung saya tinju mukanya. Kalau saya begitu. Ya ngeri kali Kang Dito ini. Iya, kan ada tuh cukur-cukur rambut yang kelihatannya laki-laki tapi padahal yang gimana gitu kan. Oh iya iya betul betul. Udah nggak pernah lagi, udah ke situ. Oh gitu. Langsung tonjok. Waduh Jangan ngeri kali jelas. woi. Itu jangan. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Mungkin ada teman-teman Kristen ini yang minta naik. Coba. Bang Hendra Kristen atau Muslim? Bang Hendra, Kristen atau Muslim? Pikachu Kristen atau Muslim? Jangan di mute kalau naik, jangan mute ya. Mas Wi Kristen atau Muslim? Oke, yang mute langsung diturunkan ya teman-teman. Mohon maaf. Mas Wi ini Kristen atau Muslim? Hendra Kristen atau Muslim? Oke, dibawa ya teman-teman ya. Kalau Anda menjawab, biar cepat kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Saya cek akunnya sudah nggak online lagi. Ya, mudah-mudahan tetap beliau mencari. Intinya pesan terakhir tadi, kalau bisa saya mau diskusi tipis-tipis, biar kelompok saya nanti sebenarnya sudah meyakini Islam. Tolong diatur nanti naiknya 5 orang. Oke, baik. 5 orang, boleh Kang Dito. Siap. Sekarang ini, malam ini ya. Tadi bilangnya begitu, ini sudah tidak online lagi. Katanya di tempatnya Kucang. Ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan qadarullah ya. Insya Allah Pak SS. Tadi sempat diskusi tipis sama saya. Poinnya bahwa beliau sudah tidak percaya sama pendeta. Merasa ditipu bayar perpuluhan. Dan mereka membuat kelompok untuk menyaksikan debat kita, para apologet Islam Indonesia, terutama Abang kita, Bang Zuma sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Jadi beliau ingin diskusi tipis sebelum bersyahadat. Secara tadi juga saya tanyakan, sudah siap untuk syahadat hari ini Pak? Siap. Ya, baru Fandi kan sempat menyimak kan, Ya, di kopal saya saja gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan memang qadarullah malam ini ya, kita tidak paksakan. Yang jelas masih ada umur, kita sama-sama mendoakan beliau Amin, amin. dipanjangkan umurnya. Karena kelihatannya memang berkomunitas. Jadi yang melihat ceramah-ceramah pendeta karena ulah kita ya, apalagi Islam Indonesia ini membukakan pola berpikir mereka, membuka akal pikiran mereka bahwa di luar Kristen sendiri yang dinarasikan oleh pendeta sangat jauh berbeda dengan kita. Takbir, Allahu Akbar. Kita hanya membacakan apa yang tertulis, apalagi materi-materi Bang Zuma, Masya Allah, itu banyak orang yang tergugah akalnya kembali. Betul ya Yoga ya? Itu aja, mudah-mudahan qadarullah. Ya, Lilia Kristen atau Muslim? Lilia ini sudah di atas Komal. Anda sudah naik di atas Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kita sembari menunggu kawan-kawan kita yang 5 orang itu ya, 5 orang yang akan dinaikkan insya Allah. Kita mencari juga teman-teman Kristen yang punya kapasitas yang bisa dialog ya, teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan aja. Nanti kita naikkan teman-teman Kristen. Kalau ada yang punya kapasitas, entah itu pastor pendeta Romo atau sarjana teologi lulusan STT. Silakan. Yang Kristen tapi ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby di bawah. Izin kawan-kawan Muslim ya. Kalau kawan-kawan Muslim itu biasanya nggak dinaikkan kalau kita lagi cari teman-teman Kristen untuk dialog.
Jadi sekali lagi Fandi Ahmad 03 tadi itu ada kesalahan dalam apa ya namanya ya? Itu signalnya hilang tadi waktu kita lagi live. Makanya terjeda live saya. Tiba-tiba signal hilang. Jadi nggak bisa diturunkan itu oten-oten yang ngomong terus itu nggak tahu siapa itu orang tadi. Silakan teman-teman Kristen, itu bukan kesalahan dari yang disengaja ya, tapi tidak disengaja itu. Silakan teman-teman Kristen, yang standby di bawah kalau mau naik dialog, kirim permintaan. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut ya. Yang teman-teman Kristen, adik Breta mungkin yang dari Katolik juga ini kalau mau naik silakan. Adik Breta, ada yang mau ditanyakan kali? Silakan kirim permintaan. Nah ini ada Budi Jogja, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum, mohon maaf kepencet turun lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kepencet biar supaya kita tidak naikkan. Jangan sampai kita kira Kristen, padahal kawan-kawan Muslim. Standby dulu teman-teman ya. Ya bisa prolog dulu kalau Bang Zuma mau prolog, boleh Bang Zuma. Kalau mau ngaji juga enak ini, kalau ngaji lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 ada teguran keras kepada orang-orang kafir yang berkata bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia yang keluar dari kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel. Allah memberikan informasi kemudian kepada kita bahwa oknum yang mereka sangkakan Tuhan datang, mati, bangkit, itu justru berseru kepada Bani Israel kaumnya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, yang jadi permasalahan uniknya Al-Quran adalah ketika Al-Quran kemudian memberikan satu sinyalemen kepada kita manusia berakal ini. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ini terkait dengan iblis. Maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Kata Al-Quran, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu bekerja? Iblis itu bekerja kepada para pendusta. Nah ini poinnya itu di situ. Kalau kita melihat dari skala pengajaran Islam dalam proses belajar mengajar Al-Quran, hadits, ilmu fikih, ilmu apapun itu yang terkait dalam disiplin ilmu Islam, maka tatanan yang digunakan kemudian oleh para guru adalah manajemen akal, manajemen wahyu. Ini tidak bisa kemudian dipisahkan. Dan cakupan dari kedua elemen ini menghasilkan sebuah fakta real yang tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan atau dusta terkait dengan Allah. Orang Kristen pun kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu satu? Mereka mengatakan, iya, Allah itu satu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu tempat segala-galanya bergantung? Dia mengatakan, iya, kami percaya. Apakah kamu percaya Tuhan itu tidak diperanakan, tidak bersisilah, tidak diperanakan manusia? Mereka juga mengatakan, ya tidak. Apakah Tuhan itu tidak ada yang setara dengannya? Mereka pun mengatakan, iya. Dengan kata lain, mereka mengiyakan keabsahan, keabsolutan kebenaran secara hakiki dalam pengajaran Islam. Nah, mari kita ambil kemudian pola terbaliknya. Mohon anak-anak saya di bawah, adik-adik saya yang ada di YouTube juga perhatikan. Kita belajar sederhana di dalam mencari keabsahan Al-Quran berdasarkan dengan wahyu, akal, dan juga fakta real.
di tengah-tengah kehidupan kita manusia yang serba digital. Kita lihat di dalam surah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mungkin Ananda Yoga bisa membacakan daripada nguap terus dari tadi. Coba dibacakan dulu. Filipi 2. Berapa tadi, Bah? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. P2 nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kalau sudah masuk di Islam, begitu disebut langsung dibaca. Jangan dicari lagi. Iya, karena kan ini kan. Tunggu dulu. Jaringan kulelit, Bah, tunggu. Oh, berarti tidak dihafal. Dihafal itu materi-materi, iya, materi-materi baku untuk kristologi itu dihafal. Ayat-ayat Al-Quran yang materi-materi baku tentang persinggungan lintas agama itu dihafal. Saya sering mengulang kok ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan itu adalah ayat yang saya teliti yang terkait dengan persinggungan materi perbandingan agama. Silakan. Sambil dicari udah dapat. Kebetulan ada Lufiris. Kalau Lufiris adek mau naik silakan. Beliau dari Buddha kan, agama Buddha, mau tahu tanya tentang Islam kali. Silakan Dek Yoga. Yang ini Belum ya bisa. kan Dek? Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, coba dibaca, coba. Walaupun dalam rupa Theos, dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oke, dengarkan kerangkanya. Di terjemahan Lembaga Bible Indonesia tertulis yang mengosongkan diri di situ siapa? Allah. Ya, Oke. Di situ dikatakan oleh fitnah mereka, Allah mengosongkan diri, Allah tidak mempertahankan kemudian kemahaannya. Betul ya? betul kan dah? Yang menjadi manusia kemudian siapa? Menurut mereka. Iya, menurut mereka yang menjadi manusia kemudian siapa? Firman Yesus. Oh, bukan. Tadi yang udah dibaca pun. Oh, bab Tuhan. Tehos. Iya, sebut aja sesuai dengan artinya, sesuai dengan pelecehan mereka terhadap Tuhan kita. Yang menjadi manusia itu siapa? Allah. Allah. Jadi menurut fitnah, pelecehan, dan kekurang ajaran mereka yang menjadi manusia itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa, maha perkasa seketika hilang, mengosongkan kemudian hakikat ketuhanannya dan menjadi manusia. Betul? Betul kan dah? Di mana implementasi penguatan Al-Quran? Hal unabbiukum alaman tanazzal sayatin. Kita lihat. Jadi Allah menurut fitnahan mereka mengosongkan ketuhanannya lalu merendahkan diri menjadi manusia. Jadi status manusia di sini sudah bukan Allah kan? Betul? Betul ya? Betul. Ya, karena sifat Asmaul Husna yang ada pada diri Allah itu seketika lenyap, berubah menjadi makhluk. Nah, coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, 24, Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Kisah Para Rasul 3, 15, Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Saya kasih salah satunya. Coba Dinda Fandi baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yap. 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tadi Allah jadi manusia. Betul. Allah mengosongkan diri. Allah kemudian tidak mempertahankan ketuhanannya. Setelah dia jadi manusia, mati. Yang membangkitkan siapa? Allah. Loh. Iya ya. Kok Tadi yang jadi manusia siapa? Tuhan katanya? Allah. Terus ada berapa Tuhan? Wah.
Inilah implementasi Al-Quran ini. Makanya Al-Quran memerintahkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita diminta, kesempatan itu ada kepada kita, dan ruang itu ada kepada mereka. Umat Islam berkesempatan memberikan pencerahan ketika mereka membuka ruang untuk dicerahkan. Paham ya? Pencipta langit dan bumi, menurut konsep mereka, sepandai-pandainya lidah mereka melilit di tiang listrik sampai di ujung atas, itu akan selalu mereka berujung kepada pemahaman Tuhan itu satu. Dan yang satu itu menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu adalah Allah menurut mereka. Menurut penghinaan, penistaan mereka terhadap Tuhan umat Islam. Jadi Allah nuzul mengosongkan Asmaul Husna yang ada pada dirinya, lalu kemudian menjadi makhluk, menjadi hamba, setara dengan hamba, bahkan taat sampai mati. Sekarang permasalahannya, ketika Allah itu cuma satu-satunya hakikat, tak ada yang lain, menjadi manusia dia, siapa yang membangkitkan kemudian sementara dia sudah mengosongkan diri? Yang membangkitkannya siapa? Allah. Ini lawak-lawak enggak yang kayak gitu? Lawak. Nah, inilah yang Al-Quran sebutkan. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran sampaikan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu bisa terjadi bagi orang yang berakal. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh konsep kemanusiaan. Pri kemanusiaan kita tak sanggup untuk menerima itu, kecuali pri kebinatangan. Tak bisa diterima, nggak boleh diterima oleh akal. Itu tidak bisa dibenarkan oleh akal manusia. Kemanusiaan kita menolak. Kisah para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Layak kok membangkitkan siapa, Cak Ayu? Long tadi yang menghidupkan dan yang mematikan sudah mengosongkan diri. Kehilangan sifat menghidupkan, kehilangan sifat mematikan. Ulangan 39 nomor 32. Sudah sirna kemudian setelah dia mengosongkan diri, setelah dia kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, maka sifat menghidupkan itu hilang, lenyap seketika. Lalu manusia berakal mana yang mau ditipu? Dengan mengatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Maksudnya apa ini? Apa ini? Kami yang berakal tak mampu menerima ini. Kisah para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu. Loh, kok tiba-tiba jadi hamba dan kok tiba-tiba menjadi utusan lagi, Cak Ayu? Tadi katanya Allah sendiri yang turun jadi manusia, mengosongkan diri, tidak mempertahankan dirinya. Kemudian sekarang kok dituliskan, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kok hambanya siapa? Hambanya siapa? Bukankah tadi dia sendiri yang menjadi hamba, kok dia punya majikan lagi? Lalu kemudian mengutusnya kepada kamu. Loh, siapa pula yang mengutusnya? Kan dia sendiri yang datang. Inilah yang kemudian sulit diterima oleh akal sehat manusia. Maka kebanyakan dari saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mendengarkan pemaparan materi-materi kristologi yang kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah cenderung hati mereka yang tadinya gelap, ya, telinga mereka yang tadinya kemudian tuli, mata mereka yang tadinya buta, sedikit demi sedikit berfungsi. Karena mereka menggunakan akal mencerna penyampaian kita. Kita memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu kemudian kita berikan kepada mereka sebagai suplai pengetahuan agar mereka itu tercerahkan untuk memahami isi Bible itu sendiri. Sama ketika ada orang mengatakan begini, Bang, ini potensi
potensi ada bahwa si Fulan itu melakukan sesuatu tindakan penistaan misalnya. Kita laporkanlah kepada kuasa hukum. Kok kenapa kamu merasa ini kamu dinistakan? Iya bang, karena saya kan punya tompel di belakang kepala, di belakang leher. Tompel saya besar. Terus orang ini mempublish dengan menghina-hina saya. Apa katanya? Katanya dia mengatakan orang yang tompel itu ya orang kena kutuk segala macam. Orang yang ada tompelnya itu orang sial. Ya saya tersinggung lah sebagai orang yang punya tompel. Nah terus orang mengatakan lah itu kan bukan kamu yang dimaksud di sini. Tapi kan saya punya tompel pak. Artinya orang yang pakar tentang hukum lebih tahu daripada dia yang punya tompel. Dengan kata lain, jangan salahkan umat Islam yang belajar tentang Bible lebih paham dan lebih tahu daripada orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen pemilik kitab tapi mereka nggak pernah baca. Sedangkan kita bersakit-sakit, berlapar-lapar, bergantuk-gantuk mempelajari Bible itu. Apa yang kita pakai? Filter akal. Seperti temuan saya ini baru-baru yang saya barusan sampaikan. Ternyata Tuhan jadi manusia. Tuhan satu. Tuhan yang satu ini jadi manusia. Mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri berarti segala kodrat keilahian yang ada pada dirinya itu seketika lenyap. Dia tak mampu lagi menghidupkan. Apa fakta realnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh daripada itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh lebih daripada itu, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh. Terus relevansi daripada semua panutan itu apa? Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak berdaya. Kenapa dia berdoa? Karena dia punya kelemahan. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak sempurna. Kenapa dia berdoa? Karena dia bukan pada taraf yang memenuhi, tapi dia pada taraf yang ingin terpenuhi. Artinya apa? Artinya apa? Salah ketika ada orang memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi datang ke bumi ini untuk menjadi makhluk. Konsep Tritunggal Trinitas keliru itu. Kenapa? Saling bertabrakan. Makanya Al-Quran mengatakan apa kepada kita? Kita ini bangga sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah. Al-Quran mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Walakad zara'na li jahannam kathira. Dan sungguh aku Allah akan memenuhi banyak dalam nerakaku, kata Allah. Minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan kelompok jin dan kelompok manusia. Orang berakal akan bertanya supaya mendeteksi dirinya sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Pola apa yang kemudian menyebabkan neraka itu banyak diisi oleh manusia? Apa sebabnya? Apa kemudian pencetusnya? Kenapa neraka itu penuh dengan manusia? Termasuk saya dong. Kenapa nggak binatang aja dengan tumbuhan sih? Kenapa harus manusia? Al-Quran menguraikan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Oh, ternyata Allah menciptakan manusia dengan hati. Tetapi mereka tidak mempergunakan hati itu untuk kemudian memahami ayat-ayat Allah. Itu kata Allah. Manusia memenuhi neraka disebabkan mereka kemudian memiliki hati, qalbu. Tetapi hati ini sesuatu yang sangat sensitif pada diri manusia ini tidak digunakannya untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau hal-hal yang lain sensitif. Orang bersin tersinggung. Orang kemudian meludah tersinggung.
Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Hatinya baik-baik aja, nggak tersinggung. Ketika Bible mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermujizat? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saat itu juga aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak, hatinya tetap kekeh, hatinya tetap kuat kok. Tetap aja dia menyembah kepada Yesus, tetap aja dia bermujizat, tetap aja dia mengusir, tetap aja dia kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Enggak peduli dia. Inilah yang Al-Quran katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Aku penuhi, wajar. Wajar, Rek, wajar. Wajar, sangat wajar. Aku dukung Allah. Wajar. Mereka punya hati. Mereka bisa membedakan kemudian baik dan benar. Tetapi kemudian mereka tidak menggunakan hati itu untuk membaca keadaan. Dalil-dalil dalam kitabnya mereka, dari kitab Al-Quran. Mereka nggak pakai hati. Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Wajar ketika neraka itu dipenuhi oleh orang-orang, oleh manusia-manusia yang bahlul, yang tidak menggunakan hatinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian Allah mengatakan, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata. Tapi mata itu tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat alam semesta ini begitu sempurna. Bahkan dia melihat diri mereka itu begitu cantik. Begitu anggun. Organ tubuhnya tersusun begitu rapi. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya dirasakan begitu nyaman, begitu sempurna. Tapi mata buta untuk melihat itu. Seakan-akan dialah pemilik dunia ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Tuhan saya yang datang ke dunia ini. Sudahnya jelas-jelas ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin pakaiannya, digantung, ditombak. Nyata mereka melihat itu. Terus kemudian matanya melihat gambar di dinding. Ada orang yang rambutnya gondrong, kemudian seperti bule. Dia nggak mikir gitu loh. Apa betul ini sosok Tuhan? Sosok seperti ini, ketika dia dipanggil, diseru dari belakang, dia tidak akan tahu siapa yang memanggilnya tanpa dia harus menoleh ke belakang. Lalu bagaimana kalau kemudian lehernya kena encok? Nggak bisa tahu siapa yang di belakang. Lalu bagaimana kalau yang di belakang itu berteriak ada di balik tembok? Dia nggak tahu juga. Ini yang kata Allah, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata untuk melihat, tapi dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata tersebut. Lalu kata Allah, walahum, bagi mereka, azanul la yasma'una biha. Ada kuping, ada telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siang malam diberkati dunia ini oleh adanya toa, oleh adanya masjid-masjid. Bagaimana masjid menyuarakan kemudian Al-Quranul Karim. Tapi apakah kemudian kuping mereka itu peka? Enggak. Mereka lebih peka ketika dikatakan kepada mereka, lalu dia datang di atas muka bumi ini mempersembahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Mereka lebih peka yang kayak begitu. Dengan kasihnya, habis itu mereka dipimpin, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan pula untuk Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan. Aku mendukung neraka itu penuh dengan manusia-manusia laknat seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adallu.
Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hewan ternak kita numpuk nih. Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada kucing, ada tikus, kita susun. Mulai dari timur sampai ke barat. Semua binatang kita susun. Habis itu kita kasih makan mereka, kenyang-kenyang kan binatangnya. Terus kita ajarin. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita ajarin hewan itu sampai 20 tahun. Tak ada di antara mereka yang bisa paham. Kita bangga punya saudara kan. Oh ini manusia nih, saudara kita ini. Disimpanlah dia di tengah-tengah situ. Kita bariskan mereka kemudian. Kita tanya. 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Kamu tolak? Tolak dong. Tuhan itu 1, ya. Tuhan Bapa, Anda percaya? Ya. Tuhan Anak, Anda juga percaya? Ya. Tuhan Roh Kudus, Anda juga percaya? Iya. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Tuhan Bapa di mana? Di langit. Tuhan Anak di mana? Di bumi. Roh Kudus antara keduanya. Ada berapa Tuhan? 1. 1 Bapa ditambah 1 Anak ditambah 1 Roh Kudus ada berapa? 1. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka manusia yang memenuhi neraka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya kalau kucing, balau, tikus, padale kemudian ditanya seperti itu wajar. Oh dia binatang, wajar, dia nggak tahu. Ini ada manusia sok pintar, paling hebat, ngaku anak-anak Tuhan, ditanya berapa Tuhan lu? 1. Coba, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? 1. Ini yang Al-Quran katakan. Lalu Allah menegaskan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Hei saudaraku, kami tidak ingin kalian lengah. Maka kami hadir. Kami hadir. Di tengah-tengah kalian kami ada. Sebagai penolong kalian menuju kepada jalan keselamatan. Ayo bangkit. Tanggalkan kemudian orang-orang. Tinggalkan mereka. Yang mengajak kalian masuk ke dalam neraka. Dengan janji-janji yang mengenakkan tapi tidak rasional. Menyalahi konsep kemanusiaan. Tinggalkan mereka. Tinggalkan. Majulah menuju kepada kemenangan. Jangan Anda tinggal kemudian pada tempat yang mengajarkan kalian lebih dungu daripada seekor cicak. Jangan. Kenapa? Karena kata Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh golongan manusia. Disebabkan karena 3 hal. Yang tadi punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi semuanya tidak digunakan pada tempat semestinya untuk memahami tentang kebesaran Allah. Ada lagi yang lucu. Bang Suma, Tuhanmu itu nggak maha kuasa bang. Kenapa bisa? Karena Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja? Oh iya dong. Lantas saya tanya, jadi Tuhanmu bisa jadi setan? Langsung pingsan dia. Dibilangnya, oh ya enggak lah. Loh. Katanya Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja. Jadi Tuhan lu bisa jadi setan juga. Bingung langsung dia. Mau bilang tidak, takut jilat ludah sendiri. Mau bilang iya, dia takut yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhannya. Ngeri kan? Takut yang datang kepada Yesus di Markus 5 itu adalah Tuhannya yang merasuki. Nah, inilah saudara-saudara sekalian perlunya berakal sehat. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Karena hanya dengan akal lah kemudian manusia bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Saya kira begitu kuliah kita pada sore hari ini.
Mudah-mudahan Jumat sore kita masih ada kesempatan sebelum kita masuk mid semester. Dan anak-anak yang nanti nilainya D bisa mengulang di tahun depan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Masya Allah, Gurunda. Terima kasih Kanda ilmunya, Masya Allah. Ini sudah kucatat juga ini Kanda. Baik, Kang Dito silakan Kang Dito. Tim-timnya Kang Dito. Ya, Mohon izin bersin 3 kali ya. Siap Kanda. Gitu. Siap. Saya ucapkan selamat malam. Selamat datang Sugeng Rawuh rencang-rencangipun Bapak SS sing wonten di bawah, silakan naik. Monggo apabila ada banyak pertanyaan silakan. Dan informasi dari Pak SS 6 orang sudah mualaf di masjid. Itu informasinya, insya Allah saudara dari temannya Pak SS, silakan naik ke atas, tanyakan semuanya sepuasnya, atau mau dialog tipis-tipis, monggo silakan naik ke atas. Baik, izin Kang Dito, saya sapa dulu yang dua ini, Casanova sama Pak Kuwaiti. Ini Kristen atau Muslim nih? Tim SS bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang Muslim langsung saya turunkan. Pak Kuwaiti ini Kristen atau Muslim? Pak Kuwaiti dibuka mute-nya. Oke, silakan Kang Dito. Ada 4 kursi. Olan, assalamualaikum Olan. Ini ada mualaf 2 ya. Izin Bang Zuma nggak apa-apa ya Bang Zuma ya. Ada mualaf 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya di mute dulu ya Dek Olan ya. Kebetulan ada kawan-kawan pendeta ini, rombongan pendeta yang mau dialog bincang-bincang santai dengan Bang Zuma. Kang Dito suruh aja teman-temannya naik 4 orang dulu ya, 4 dulu ya, Kang Dito. Ya, silakan. Apakah yang request ya Pak Sipil, Pak Vito, ini teman-temannya Pak SS atau bukan? Atau kita naikin aja lah ya, kita konfirmasi ya. Oh ya udah kalau apa saya turunnya dulu ya. Enggak apa-apa, di sini aja. Ya, selamat malam. Noise, Pak. Gini aja Kang Dito, coba Bang SS aja dinaikkan biar ditahu siapa teman-temannya, nama-nama akunnya apa. Biar nggak berisik kayak gini. Kang Dito, monitor Kang Dito. Pak SS naik aja, nanti timnya dilihat siapa yang akunnya apa gitu. Kan Ya, komunikasinya mereka di belakang layar. monggo Pak SS kula aturi tindak wonten nginggil menawi wonten rencang-rencange saged dialog menawi jenengan boten purun. Silakan. Oh, enak ya bahasa halus sih. Bahasa Jawa. Bang Zuma nggak ngerti itu, Bang. Zuma nggak ngerti. Semangat kali kuro Kang Dito. Oh, ngerti Bang Zuma. Nanti nyinden dia habis kau. Nyinden itu. Oke, 5 orang ya. Oke, baik, kita 1 2 3 4 5. Silakan teman-teman tim dari Pak SS kirim permintaan biar kita tahu siapa. Naik Nyimak aja mawon, nah itu nyimak mawon. Aku nih mboten saged dijambak. Rencangipun suruh tenginggil Pak SS. Ini ndak apa-apa malam ini supaya hidup diskusi lintas agama. Tujuan kami, Pak, yang paling utama itu membentengi saudara-saudara Muslim itu dimurtadkan. Jadi mengkaji kristologi, kemudian memperkuat pengetahuan iman Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, mengkanter subhat, itu tugas kami semua Pak di sini. Monggo silakan Pak. Pun nervous, pun grogi. Silakan Pak. kami mawon. Oke, Bunga silakan dibuka mute-nya. Oh, sudah turun pula. Oke, silakan ya Pak SS, kalau ada timnya nanti naik. Olan tadi turun sendiri ya teman-teman, terpental kali dia. Coba teman-temannya timnya Pak SS, mungkin Pak SS
Nah, demikian tadi kamu sih ya, ini mana perdebatan itu berlangsung. Dan seperti biasa ya, tapi dalam keadaan perdebatan itu tidak ada yang berani naik dari Kristen ini, hanya satu dua pun, itu pun tidak lama gitu ya. Kenapa? Mereka takut ya dengan akhizuma itu, memang kecuali mereka itu sudah naik duluan baru akhizuma naik, mau tak mau dia harus menghadapi, mereka harus menghadapi. Kalau tidak ya takutlah ya para pendeta-pendeta, jangankan para jemaatnya, pendetanya pun takut mereka ya, jikalau sudah berjumpa dengan akhizuma. Seperti bom-bom itu yang sering teriak-teriak itu pun ternyata begitu didatangi sama akhizuma itu, wah panas dingin, padahal didatangi di roomnya, di komalnya ya, di roomnya, di room dia sendiri, di tempatnya bom-bom sendiri, begitu didatangi pucat dia. Itulah maka ketika Allah berikan kisi-kisi, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu penakut ya. Jikalau kamu takut terhadap mereka, kepada mereka orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka pun lebih takut dari kamu. Jikalau kamu letih menghadapi mereka orang-orang kafir, maka sesungguhnya orang-orang kafir lebih letih daripada kamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah menjaga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Nah, di situ maka ketika kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, maka ya itulah akan melihat bukti-bukti nyata ya, akan melihat bukti-bukti bahasanya Allah itu tidak berdusta ketika mereka ini sesungguhnya, jangankan dalam peperangan ya, di dalam berargumentasi saja mereka takut gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir